Perintah Allah itu bukan meniru Joko Karyan, meniru Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu ya. Kami juga begitu, kami berusaha meniru. Karena Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah ya Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka itibaklah kepadaku, kepada Nabi. Ya, jadi kalau kita ini mencintai Allah, dibuktikan dengan ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita akan yuhibbukumullah, kita akan dicintai Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, akan diampuni dosa-dosa kita, akan dihapus dosa-dosa kita itu oleh Allah. Jadi semangat kita adalah meniru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk tarhib ini adalah karena ittiba. Ya. Tarhib itu apa? Membuka hati seluas-luasnya untuk menyambut Ramadan. Maka sering ada ucapan marhaban ya Ramadan. Jadi kalau orang Arab itu kedatangan tamu, dia menyambut dengan ucapan marhaba, marhaba. Artinya apa? Aku buka seluas-luasnya hatiku untuk kehadiranmu. Ahlan, maka kamu saya anggap sebagai ahli, menjadi keluargaku. Wasahlan, semua urusanmu akan aku mudahkan. Itulah makna marhaban, ahlan, wasahlan. Aku buka hatiku untuk kehadiranmu, engkau aku rengkuh sebagai keluargaku, dan semua urusanmu aku mudahkan. Nah, ini makna marhaban, ahlan, wasahlan. Maka kita mengikuti sunnah Nabi. Nabi itu menghendaki kita semuanya itu menyambut Ramadan dengan bahagia dan gembira. Maka ada ungkapan tarhib, mengungkapkan marhaban, nah, itu atas datangnya Ramadan itu, mengungkapkan antusiasme kita di dalam menyambut Ramadan. Nabi pernah bersabda, man faroha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Man faroha, barang siapa merasa bahagia, gembira, antusias bidukhuli Ramadan, dengan datangnya Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran, akan diharamkan jasadnya dari disentuh api neraka. Jadi oleh Nabi kita ini disuruh bahagia, antusias, gembira dengan datangnya Ramadan. Maka Rasulullah itu di akhir bulan Sya'ban, ini kita tiru semuanya termasuk Masjid Al-Wahyu, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Anas ibni Malik radhiyallahu an Anas ibni Malik radhiyallahu an qol khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi akhir Sya'ban, telah berpidato, telah berkhutbah kepada kami semuanya Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam pada akhir bulan Sya'ban. Nah, jadi setiap akhir bulan Sya'ban itu Rasulullah berkhutbah, berceramah, berpidato gitu ya di tengah sahabatnya. Nah, maka diadakan di Masjid Al-Wahyu hari ini dalam rangka apa? Tarhib, membuka seluas-luasnya hati kita atas kehadiran bulan Ramadan, membuat kita bahagia, sehingga Ramadan itu harus bahagia dan membahagiakan ya. Ramadan bahagia, membahagiakan.
Ya. Qala, dalam pidatonya itu Rasulullah bersabda, ayyuhan nas, qad adzalaikum syahrun azimun, syahrun mubarakun, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Wahai manusia, akan segera datang menaungimu bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, jadi mengingatkan Rasulullah kepada kita semua di akhir Sya'ban bahwa akan segera datang bulan yang disebut Syahrun Azimun, bulan yang agung, yang mulia, yang menjadikan Rasulullah dan pengikutnya akan menjadi umat yang mulia. Kenapa? Karena di bulan itu diturunkan pedoman kemuliaan, yaitu Al-Quran. Ya. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra fal yasum. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk, dan penjelasan-penjelasan petunjuk itu untuk manusia, dan dia adalah furqan, pembeda antara yang benar dan yang batil. Maka barang siapa yang menjumpai bulan itu, berpuasalah. Nah, jadi ayat ini, ayat 185 surat Al-Baqarah itu adalah merupakan ayat yang merubah cara dan waktu berpuasa. Karena umat Islam sebelum turunnya ayat 185 ini berpuasa tapi tidak di bulan Ramadan, yaitu melaksanakan perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi turun dulu perintah, orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu itu berpuasa, sebagaimana juga telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu dahulu. Jadi umat Islam ini diwajibkan puasa. Kapan puasanya? Seperti puasa orang-orang terdahulu, yaitu ayyamam ma'dudat, dalam waktu-waktu atau hari-hari yang ditentukan, yaitu fi syahrillahil muharram. Waktu itu di dalam bulan Muharram, ya, itu. Dan cara puasanya berat. Jadi kita tidak boleh makan, minum, berhubungan suami istri, melampiaskan hasrat seks sejak fajar sampai terbenam matahari. Kalau sudah maghrib kita boleh berbuka, setelah berbuka harus puasa lagi sampai berbuka yang akan datang. Nah, ini berat sekali. Maka kemudian Allah melihat, ya, meringankan kemudian kepada umat manusia ini, diturunkan ayat 185, yaitu puasanya sekarang jangan seperti umat-umat terdahulu. Kamu sekarang berpuasa menyambut turunnya Al-Quran itu, berpuasa di bulan Ramadan. Jadi dari bulan Muharram diganti bulan Ramadan. Nanti di ayat 187 dirubah aturannya, tidak lagi dari berbuka sampai berbuka terus puasa lagi, tapi ukhilalakum lailatas syiyam, ya, dihalalkan bagi kamu di malam hari, di bulan kamu puasa itu boleh kamu makan dan minum sepuasmu, berhubungan suami istri, ya gitu, sampai terbitnya fajar, yaitu ketika terlihat bedanya benang putih dari benang hitam. Tapi
jangan kamu menggauli istri-istrimu ketika kamu sedang iktikaf di dalam masjid. Jadi puasanya diringankan. Jadi kalau kita sudah buka, terus sampai fajar boleh makan minum sepuasnya, boleh melakukan hubungan suami istri. Itu perubahan tentang syariat puasa yang diatur dalam ayat 185. Kalau ayat 183 itu bukan perintah puasa Ramadan, tapi perintah puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasanya seperti orang-orang terdahulu yang tadi saya jelaskan itu. Ya. Nah, maka kita disuruh mengagungkan sumber keagungan itu di bulan Ramadan, yaitu Quran. Berpuasa sebagai penghormatan terhadap turunnya Al-Quran, karena semua wahyu Al-Quran itu turun di satu malam di bulan Ramadan secara lengkap, dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai surat An-Nas itu turun dalam satu malam, lengkap semuanya. Dijelaskan oleh Rasulullah, unzilal Quran fi jumlatin wahidah idza rabbil izzah ila baitil izzah fis sama'id dunya. Diturunkan Al-Quran itu dalam satu kesatuan yang lengkap, fi jumlatin wahidah, turun dari Rabbil Izzah ke Baitul Izzah yang terletak di langit dunia. Jadi yang disebut nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, itu turunnya seluruh wahyu Al-Quran dalam satu malam. Dijelaskan inna anzalnahu, sungguh kami telah menurunkan Al-Quran itu fi lailatul qadar, di malam yang penuh kemuliaan. Ya, turun dari mana? Inda Rabbil Izzah, dari sisi Rabbil Izzah, Tuhan yang maha mulia, ila Baitul Izzah fis sama'id dunya, diletakkan di Baitul Izzah, rumah kemuliaan yang terletak di langit dunia. Nah, itu maka disebut nuzulul Quran. Bukan turunnya wahyu pertama, tapi turunnya seluruh Al-Quran. Kemudian tsumma ja'ala Jibril yunazilu ala Muhammadin. Nah, nanti malaikat Jibril itu menurunkan kepada Nabi Muhammad dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad itu awaluhu bi Hira'in, yang pertama kali di Gua Hira di dalam bulan Ramadan. Ayat 1 sampai 5 Al-Alaq, turun berikutnya surat ya Al-Mudaththir, Al-Muzammil, Al-Qalam, sesuai dengan persoalan-persoalan dan pertanyaan-pertanyaan hamba-hambanya. Itu turunnya wahyu Al-Quran secara tadarus, secara bertahap, dimulai di Gua Hira. Itu bukan nuzul Quran, itu turunnya awal Al-Quran. Yang dimaksud nuzul Quran ya Lailatul Qadar, itu turunnya seluruh wahyu Al-Quran inda Rabbil Izzah ila Baitil Izzah fis sama'id dunya. Kita ini salah kaprah menganggap nuzul Quran itu 17 Ramadan. Itu turunnya wahyu pertama, bukan turunnya Al-Quran ya. Karena Bung Karno itu dulu memanfaatkan momentum turunnya wahyu pertama itu di Istana Negara selalu memperingati dengan nama nuzul Quran untuk media menggembleng nasionalisme rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim,
Maka kemudian nuzul Quran itu diperingati di gubernur, bupati, camat, sampai ke masjid-masjid itu ya. Dan pikiran kita itu 17 Ramadan. Karena sebenarnya Bung Karno waktu itu habis diwawancari oleh Cindy Adams. Bung, kenapa kamu memerdekakan Indonesia itu tanggal 17 Agustus? Angka 17 itu bagi kami angka keramat. Karena Al-Quran turun 17 Ramadan. Kami sholat 17 hari sehari, 17 rakaat sehari semalam. Ya, aku pilih itu hari Jumat karena itu Sayyidul Ayam. Aku pilih Ramadan karena itu Sayyidus Syuhur. Karena kita merdeka itu tanggal 9 Agustus, tanggal 9 Ramadan, ya, tahun 1634 Hijriah bertepatan dengan 17 Agustus 45 hari Jumat Legi. Ya, jadi aku pilih Jumat karena itu Sayyidul Ayam, aku pilih Legi karena sebagai orang Jawa Legi itu menjanjikan kemanisan. Nah, itu ya, jadi maka akhirnya menjadi populer nuzulul Quran itu 17 Ramadan. Itu. Tapi yang dimaksud nuzulul Quran itu dijelaskan Nabi tadi, unzilal Quran fi jumlatin wahidah inda rabbil izzah ila baitil izzah fis sama'id dunya. Nah, maka kita diperintahkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi kalau kamu menjumpai bulan Ramadan itu maka kamu wajib berpuasa. Itu ya, hukumnya begitu, menjadi wajib di bulan Ramadan, tidak lagi di bulan Muharram. Ya. Kemudian di dalam khutbah itu Nabi mengingatkan syahrun mubarakun. Ramadan itu bulan di mana Allah akan memberikan banyak kebaikan kepada manusia. Termasuk kepada bangsa Indonesia ini. Tanggal 9 Ramadan 45, tahun 45, artinya 17 Agustus 45 atau 9 Ramadan 1364 kita dimerdekakan. Makanya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di alinea ketiga disebut atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi bulan Ramadan itu bulan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia, itu satu keberkahan, itu diakui oleh para pendiri negara sehingga diabadikan dalam konstitusi kita atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Karena berkat kebaikan Allah kita diberi rahmat, ya. Karena Ramadan itu awaluhu rahmah, awalnya itu Allah menurunkan rahmatnya. Gitu. Wa ausatuhu maghfirah, di pertengahannya Allah memberikan ampunan, wa akhiruhu aidkun minanar, dan di akhirnya dibebaskannya manusia dari api neraka. Jadi makanya Ramadan identik dengan kemerdekaan, maka lampionnya ada merah putih itu di kepura. Nah itu loh maksudnya, itu ini ya syahrun mubarakun. Nah, kemerdekaan itu sebagai barokah yang Allah berikan di bulan Ramadan. Yang terakhir Nabi mengingatkan syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahri. Ingat itu, di bulan Ramadan itu ada satu malam di mana nilai amal baik seseorang akan diberi pahala seakan-akan dia beramal lebih dari 1000 tahun. Ya. Jadi ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadari khairum min alfi syahrin itu turun ketika Nabi sedang berbincang dengan para sahabat. Nabi bercerita dulu Bani Israel pernah mereka berperang
membela agama Allah mengangkat senjata selama 80 tahun. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, betapa mulianya Bani Israel itu, bagaimana dengan kita? Mereka berperang di jalan Allah 80 tahun. Engkau bersabda, hasadu ummati minasitina ila sab'in. Umur umatku hanya 70 tahun rata-rata. Bagaimana kita bisa melampaui keutamaan mereka? Nah, turunlah inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Umat Nabi Muhammad itu diberi bonus. Setiap turunnya Al-Quran, unzil Al-Quran fi jumlatin wahidah itu di malamnya berulang setiap tahun. Siapa yang beramal bertepatan dengan waktu itu, nilai amalannya itu seakan-akan dia beramal terus lebih dari 1000 bulan. Jadi kalau biasanya kita ini tadarus 1 juz, pahalanya 10 kali ya kebaikan. Tapi kalau itu pas malam qadar, dicatat kita itu tadarus 1 juz sepanjang terus 1000 bulan atau lebih. Berapa itu? Lebih dari 83 tahun. Sehingga kalau kita inilah beramal baik di malam qadar itu dengan kesadaran kita ketemu 10 tahun saja, berarti seakan-akan tadarus kita itu 830 tahun. Nah, lebih utama dari Bani Israel yang 80 tahun berperang. Kalau kita sedang sholat malam kita dicatat terus menerus lebih dari 1000 bulan. Sehingga meskipun umur umat Nabi Muhammad itu cuma 70 tahun atau kurang lebih, tapi dia bisa punya amal yang nilainya ribuan tahun. Sehingga nanti umat Nabi Muhammad itu menjadi umat paling mulia dibanding umat nabi-nabi yang lain karena adanya malam qadar. Maka kita harus membuka hati kita, marhaba ya Ramadan, karena ada syahrun azimun, syahrun mubarakun, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Coba yang sekarang umurnya sudah kira-kira tinggal 1-2 tahun, lah kalau kelewatan kan sayang sekali nih. Ya, amalan kita sedekah di bulan yang lain baik, tapi di Ramadan itu pas malam qadar pas sedekah, dianggap sedekahnya terus menerus sedekah lebih dari 1000 bulan. Ya. Nah, sehingga Rasulullah itu mengatakan man taqarraba bi khoslatin minal khairi kaman ada faridatan fi masiwa. Barang siapa mendekatkan diri taqarrub kepada Allah di bulan itu dengan mengerjakan amalan-amalan yang sunat, dia mendapat pahala sebesar kalau dia mengerjakan amalan yang wajib. Jika dibanding dengan bulan yang lain mengerjakannya. Ya. Man faradha fihi kama kaman ada sab'ina faridatan fi masiwa. Tapi siapa yang mengerjakan amalan yang wajib di bulan Ramadan itu pahalanya 70 kali dibanding dia mengerjakannya di bulan yang lain. Jadi kalau zakat di bulan Ramadan karena itu wajib ya, bagi yang sudah sampai nisabnya, ya itu di bulan Ramadan dibayarkan pahalanya 70 kali jika dibanding membayar zakatnya di luar bulan Ramadan. Tapi kalau bisa tepat malam qadar, dianggap bayar zakat terus menerus sepanjang lebih dari 1000 bulan. Ya. Infak yang sunat pahalanya seperti zakat yang wajib. Nah, ini dahsyatnya pahala berbuat kebaikan di bulan Ramadan. Man taqarraba fihi. Ya, jadi barang siapa mendekatkan diri kepada Tuhannya di bulan itu, ya. Bi khoslati minal khairi kama kaman ada faridatan fi masiwa
wa man ada faridatan fihi kama kaman ada sab'ina faridatan fihi. Wa huwa syahrus sabr, itu bulan kamu dilatih sabar. Wasabru sawabuhul jannah, dan sabar itulah yang menjadi kunci pembuka surga. Maka Nabi mengatakan, ya, puasa itu separuh dari sabar, dan sabar itu separuh dari iman. Sabar itu sesuatu yang berat sekali, sehingga wasbir ala ma asobak inna dzalika min azmil umur, sabarlah kamu atas musibah yang menimpamu, sebab itu seberat-berat urusan. Maka kalau kamu ingin minta pertolongan kepada Allah, sabar dan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-sholat. Nilainya sabar itu di atas sholat, jadi didahulukan dulu sabar dan sholat. Jadi kalau minta kepada Allah pertolongan dan lain sebagainya, sabar dan sholat. Ista'inu bis-sabri was-sholat. Supaya bisa sabar dilatih dengan berpuasa. Ya. Asyamu nifsus sabr, puasa itu separuh dari kesabaran, was-sabru nifsul iman, sedangkan sabar itu separuhnya iman. Maka Rasulullah kemudian melanjutkan, ya, itu man fatara so iman fihi, barang siapa mau memberi buka puasa di bulan Ramadan itu, ya, kepada orang yang sedang berpuasa, lahu maghfiratan lidzunubihi wa raqabati minan nar, baginya akan dapat ampunan dari dosa-dosanya dan dibebaskan dari siksa api neraka. Seorang sahabat berdiri, diceritakan oleh Anas bin Malik, ya Rasulullah, enak sekali orang kaya memberi buka puasa, dihapuskan dosanya, dibebaskan dari neraka. Lah saya ini orang miskin bagaimana? Nabi mengatakan, berilah buka puasa olehmu hatta syurbatin ma'in au madakotin labanin au tamarat. Kamu juga seharusnya memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa hatta syurbatin ma'in, sekalipun kamu itu hanya punya seteguk air putih, sajikan untuk buka puasa. Au madakotin labnin, atau kamu bisa menyediakan sehirupan susu saja, atau sebutir kurma kering. Jadi yang disuruh memberi buka puasa itu bukan orang kaya, orang miskin digerakkan untuk memberi buka puasa kepada yang berpuasa, saling memuliakan, ta'dzimul lisoim. Jadi bukan sedekah biasa. Jadi memberi buka puasa itu jauh lebih mulia dari sekedar sedekah, sehingga semangatnya memberi buka puasa itu tinggi sekali para sahabat. Saya pernah punya pengalaman di Madinah tahun 93 itu, berbuka puasa di Masjid Nabawi. Saya baru masuk Masjid Nabawi ini, karpetnya dilapisi plastik tipis tuh, transparan itu, tumpuan makanan itu kayak gunung-gunung kecil tuh banyak. Begitu saya masuk, ditarik tangan saya oleh seseorang, disuruh duduk di depan makanan itu sampai kumandang azan maghrib. Begitu maghrib, dia ambil rutop kurma yang segar, saya disuapi untuk berbuka. Wah. Saya itu makan, ada nasi mandi, nasi biryani, nasi bukhori, wah macam-macam makanan, ya makan banyak saya, wong lapar baru datang dari Indonesia. Setelah selesai mau adzan itu digulung ini plastiknya tadi, makanannya dipinggirkan, sisanya mau qomat ya disampaikan sebentar lagi qomat gitu ya, ada informasinya. Saya berdiri itu saku saya masukin uang oleh orang tadi. Jadi Allahu Akbar, sholat maghrib, nggak khusuk pikiran saya, ini uang berapa ini? Saya batalkan dulu, saya lihat, oh ternyata dia ngasih saya banyak, itu $200 Amerika. Maka selesai sholat maghrib saya datangi orang tadi.
kenapa kamu ngasih uang saya ini? Karena kamu mau makan buka puasa yang saya sediakan. Kemudian dia baca hadis ini. Man fatara fihi shaiman kana lahu maghfiratan lidunubihi. Saya ini datang dari Emirat. Saya mencari orang yang insya Allah yang datang ke masjid ini orang yang berpuasa. Biar mau makan buka puasa ini. Itu semuanya datang, ada yang dari mana. Hanya untuk menyediakan buka puasa orang yang berpuasa. Karena belum tentu puasa kita diterima. Kalau orang makan puasa, buka puasa yang kita sediakan, kita dapat pahala orang yang berpuasa, dosa kita diampuni, kita besok dibebaskan dari api neraka. Saya kalau Ramadan nggak kerja libur, saya cuti, saya kumpulin, saya tabung untuk menyediakan buka puasa. Sampai sebegitu semangatnya menyediakan buka puasa karena tahu keutamaannya. Nah di sini orang berburu buka puasa, bukan berburu orang yang berpuasa untuk diberi buka puasa, karena belum paham tentang besarnya, keutamaannya bersedekah, berinfak, memberi buka puasa itu. Nah itu maka terus saya gerakkan di Jogokarian itu mulai dari 250 porsi. Sekarang sudah tembus tahun kemarin 5.000 piring sehari itu. Tapi itu tadi, ya karena mereka, kita jelaskan hadis ini, ya lebih dari cukup, dananya itu mesti saldo ratusan juta saldonya. Tapi segera kita habiskan untuk masjid-masjid lain supaya menyelenggarakan. Nah, ini karena hadis tentang buka puasa ini belum banyak didalami, sehingga kadang-kadang di masjid itu sekedarnya. Nah di Jogokarian orang sering bertanya kenapa sih harus makan dan bahkan pakai piring, sederhana saja. Karena ada hadis Nabi begini, man sholal maghriba wal isya'a fi jama'atin hatta yang qudhiya syahrul Ramadan faqad asoba Lailatul Qadar. Ini hadis dari sahabat Ibni Abbas radhiyallahu an, bahwa Nabi pernah bersabda demikian, man sholal maghriba wal isya'a fi jama'atin hatta yang qudhiya syahrul Ramadan faqad asoba Lailatul Qadar. Barang siapa sholat maghrib dan isya dengan berjamaah di masjid dilakukan sepanjang bulan Ramadan, dia pasti mendapat bagian dari Lailatul Qadar. Gitu loh. Jadi kalau itu pakai kardus gitu, lihat yang sholat maghrib banyak, bawa pulang aja sholat di rumah. Nah, tapi kalau dengan piring itu, ya udah habisin dulu, nanti gantian. Sehingga kalau maghrib Ramadan di Jogokarian itu minimal 5 gelombang, 5 kali sholat, bahkan sampai 7 kali, sampai jelang isya baru selesai jamaah maghribnya itu. Ya lah, yang datang 5.000-an orang, masjidnya kapasitas hanya 1.300.